Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita masuk kepada bacaan surah Al-Asr, surah yang ke-103, termasuk salah satu surah pendek dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 3 ayat. Surat Al-Asr masuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Surat ini diturunkan sesudah surat Al-Insyirah atau Alam Nashrah, yaitu surat yang ke-94. Surah Al-Asr juga biasa kita baca pada penutup suatu pertemuan, misalnya sebagai penutup pelajaran sebelum meninggalkan kelas. Nah, sekarang perhatikan dan bacalah surat Al-Asr berikut ini dengan fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Untuk dapat membaca surah atau ayat Al-Quran dengan baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah makhraj dan bacaan tajwidnya. Dalam surah Al-Asr ini masih ada beberapa bacaan tajwid yang perlu kita ketahui. Bacaan-bacaan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ikhfa hakiki. Bacaan ikhfa hakiki ini dapat terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa syafawi, yaitu ta, tha, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, ko, ka. Cara membacanya samar. Al-insana, bukan al-insana, bukan, tapi engnya disamarkan, al-insana, kayak gitu. Terus kemudian mad tabkin. Bacaan ini terjadi apabila wawu sukun bertemu dengan ya atau wawu. Bertemu dengan ya, cara membacanya adalah panjang 2 harokat dan tidak diidghamkan. Contohnya amanu wa amilu, gitu. Terus kemudian gunnah. Bacaan ini terjadi apabila ada mim atau nun bertasydid. Cara membacanya mendengung. Inna, gitu ya. Terus kemudian kita masuk ke kandungan surah Al-Asr. Waktu memiliki manfaat yang besar dalam hidup kita. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali bersumpah dengan waktu, seperti wan nahar, demi waktu siang, was-subhi, demi waktu subuh, dan lain-lain, termasuk wad-duha. Dalam surah Al-Asr ini Allah bersumpah dengan masa sebagai isyarat betapa sangat berharganya waktu. Karena itu kita harus mengisi waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya, yakni dengan sesuatu yang bermanfaat. Allah memulai surah ini dengan bersumpah demi masa. Hal ini untuk membantah anggapan orang yang menyalahkan waktu ketika mengalami kegagalan. Mereka menganggap kegagalannya disebabkan oleh waktu sial, padahal tidak ada waktu sial atau mujur, karena yang berpengaruh adalah kebaikan dan keburukan usaha seseorang. Waktu yang telah diberikan oleh Allah adalah modal hidup bagi kita. Jika kamu tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya, maka kamu akan gagal dan menyesal. Orang yang menyia-nyiakan waktu yang dimilikinya akan merugi. Kerugian tersebut baru disadarinya ketika waktu itu telah berlalu. Sungguh benar apa yang dikatakan orang bijak, kesempatan tidak akan datang 2 kali, maka manfaatkanlah ia sebaik-baiknya. Ya, siapa yang menyia-nyiakan kesempatan pasti akan menyesal. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan perolehannya lebih banyak di hari esok. Tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin kembali esok hari. Karena itu, pergunakanlah waktu yang kamu miliki untuk sesuatu yang berguna. Bagaimana cara mengisi waktu hingga dapat dimanfaatkan? Pada ayat ketiga disebutkan 4 hal yang dapat menyelamatkan manusia dari kerugian. 4 hal tersebut yaitu beriman,
beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ketahuilah bahwa iman adalah pokok pangkal agama. Tanpa iman, amal seseorang tidaklah berguna di hadapan Allah. Sebaik apapun orang, kalau ia tidak beriman, maka kebaikannya tidak berguna sama sekali. Selanjutnya, dengan beramal soleh, yaitu pekerjaan atau perbuatan yang apabila dilakukan tidak menyebabkan kerusakan, atau apabila pekerjaan itu dikerjakan akan diperoleh suatu manfaat. Hal terakhir yang disebutkan dalam surah ini adalah saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Menasihati atau menyampaikan kebenaran memang menghadapi banyak kerintangan, sebab mengajak kepada kebaikan jauh lebih sulit daripada mengajak kepada keburukan atau kejahatan. Dalam hal ini kamu dapat meneladani para rasul yang penuh gigih menyampaikan kebenaran dan ajaran Allah meskipun halangan dan rintangan menghadang, tetapi tidak menyurutkan semangat mereka untuk menyampaikan kebenaran dan ajaran Allah. Halangan dan rintangan tersebut mereka hadapi dengan kesabaran. Demikianlah kandungan surah Al-Asr secara keseluruhan, berpesan agar seseorang selalu menghargai waktu dengan meningkatkan iman dan amal soleh serta rajin menggali ilmu untuk meraih pengetahuan yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.